Halo, balik lagi sama gue Billy. Ya, jadi buat kalian yang udah nonton video gue yang waktu itu yang ngebahas soal Lenovo Legion Slim 5 itu, nah di akhir video kan gue udah ngomong tuh, karena yang satu itu dia bootingnya lumayan berasa lama, bisa nyampe di sekitar 2 menit, hampir 3 menitan kayak begitu. Itu sih luar biasa memang. Dan gue bilang kayaknya gue menemukan gimana cara buat bootingnya lebih cepet. Cuman somehow setelah gue tes, itu tidak memberikan efek yang diharapkan. Jadi yang gue lakuin ngetesnya itu kalau misalnya kalian masuk nih ke bagian BIOS-nya, which is kalau untuk masuk ke BIOS-nya itu pas komputernya booting di awal langsung pencet F2 ya. Nah, F2 itu dipencet berkali-kali sampai masuk ke BIOS. Udah gitu dari BIOS-nya masuk ke yang advance-nya gitu. Nah, dari advance-nya itu ada bagian configuration. Yang mana di bagian configuration ini kalau misalnya udah masuk ke situ, turun ke bawah itu tuh ada yang namanya instant boot. Awalnya gue pikir instant boot ini untuk itu gitu, supaya bootingnya lebih cepet. Nah, gue cobalah, gue enable. Again, setelah di enable dan gue restart lagi dan hasilnya seperti ini. Ternyata sama aja, masih di 2-3 menitan gitu. Jadi sebenarnya yang pertama info mau gue kasih tahu di sini adalah percobaan gue gagal, salah juga, dan tidak menolong untuk yang satu ini. Tapi yang setelah gue perhatikan, jadi gue balikin disable lagi instant bootnya dari BIOS-nya itu, dan gue perhatikan tulisan keterangan di instant boot itu sepertinya memang fungsinya instant boot ini tujuannya buat dia kalau misalnya berasa lebih cepatnya kalau kita buka tutupnya, dia akan langsung nyala gitu, langsung booting. Nah, which is kan kalau baru buka mungkin ngelakuin kerjaan lain, dia udah booting tanpa perlu pencet tombol powernya. Ya, pas mau dipakai udah nyala gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah kemungkinan fungsinya. Walaupun gue udah nggak ngetes bagian itunya lagi karena barangnya udah nggak di gua. Nah, cuman hal kedua yang gue mau share di sini, nah hal kedua ini walaupun yang pertama tidak bekerja, yang kedua itu bekerja. Balik lagi ngomongin seperti video gue yang dulu, yang gue ngomongin soal secure boot. Karena memang secure bootnya itu di Lenovo ini agak berbeda ya, yang gue temuin. Karena sama-sama pas gue pegang ini laptop, mau pakai main Valorant itu kepental juga karena memang secure bootnya dia off. Nah, which is ya udah harus di turn on seperti di video gue waktu itu yang gue udah pernah bikin cara nge-turn on secure bootnya, which is masuk ke BIOS lagi, biasa F2 kalau di Legion ini. Nah, terus masuk ke bagian security. Nah, di bagian security di scroll ke bawah, turun, ntar dia bakalan ketemu yang namanya secure boot di situ. Nah, kalau udah ketemu secure bootnya tinggal di enable. Cuman kan kalau misalnya di yang sana ada yang buat masukin apa itu namanya key value-nya yang dulu itu. Nah, di sini tuh beda, nggak ada. Jadi pas gue udah enable di sini, tetap masih nggak bisa main karena ibaratnya mah belum ada ininya lah, parameternya lah. Nah, jadi untuk kasus yang Lenovo Legion ini, ya semoga teman-teman bisa kebantu ya kalau misalnya menemukan kasus yang sama. Jadi masuk ke bagian BIOS-nya kayak tadi, udah di secure boot-nya tadi udah di enable. Nah, di sebelah bawahnya tuh ada restore factory key namanya. Nah, si restore factory key-nya ini diaktifin buat di ini. Jadi restore ke factory key kayak apa ya? Restore to default kayak begitulah, dengan kondisi si secure bootnya sudah enable ya. Nah, bagian situnya sudah di restore factory key-nya. Nah, udah tinggal di save terus di exit aja. Nah, silahkan dites lagi, gamenya pun sudah bisa jalan, terbukti karena gue sudah bisa melakukan tesnya ya di Lenovo ini. So ya, sekian aja info singkat buat melengkapi video gue yang 2 video ya, berarti video yang Lenovo dan video yang untuk secure boot itu. Jadi just in case kalian encounter problem yang mirip-mirip kayak gini, gue sudah memberikan menyediakan video pelengkapnya. So, sekian dulu tips singkat dari Gikam untuk masalah secure boot ini. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh tolong kasih like untuk dukungannya, tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye, ciao.